Perhitungan Pendapatan Nasional oleh Revoldi Utara NPM 1800 1121 1036. Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian pada suatu tahun tertentu. Utamanya adalah 1. Pendapatan nasional. 2. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. 3. Tingkat perubahan harga. 4. Neraca perdagangan, neraca pembayaran. Di Indonesia sendiri ada 9 sektor ekonomi yang dihitung, yaitu 1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri, pengelolaan atau manufaktur. 4. Listrik, air, dan gas. 5. Bangunan. 6. Perdagangan, hotel, dan restoran. 7. Pengangkutan dan telekomunikasi. 8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. 9. Jasa lain-lain. 9 sektor ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 1. Sektor primer, meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. 2. Sektor sekunder, meliputi industri pengelolaan manufaktur, listrik, air, dan gas, bangunan. 3. Sektor tersier, meliputi perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Jasa lain-lain. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional selanjutnya dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu 1. Produk nasional bruto atau Gross National Product (GNP), yaitu produk keseluruhan yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tersebut tentu. 2. Produk domestik bruto Gross Domestic Product (GDP), yaitu produk keseluruhan yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara pengeluaran, cara produksi, atau metode output. 3. Cara pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor-faktor produksi. Umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi sebagai berikut. 1. Pendapatan pekerja. 2. Pendapatan usaha perseorangan. 3. Pendapatan dari sewa. 4. Bunga neto. 5. Keuntungan perusahaan. Metode penghitungan pendapatan nasional. 1. Metode pengeluaran. Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Metode ini adalah beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, yaitu 1. Konsumsi rumah tangga, household consumption. Konsumsi pemerintah, government consumption. C. Pengeluaran investasi, investment expenditure. D. Ekspor neto, net export. Dengan demikian, nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total 5 jenis pengeluaran tersebut. PDB yaitu sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi pemerintah ditambah pembentukan modal tetap domestik bruto ditambah dalam kurung ekspor dikurang impor. Masalah penghitungan 2 kali. Dengan cara pengeluaran, PN dihitung dengan menjumlahkan nilai pembelanjaan dari berbagai golongan masyarakat ke atas. Barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksikan dalam perekonomian tersebut. Untuk menghindari penghitungan ganda atau double counting, nilai PDB dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah setiap sektor bukan pada nilai outputnya, atau yang harus dijumlahkan dalam menghitung PN adalah 1. Nilai barang dan jasa jadi saja. 2. Nilai tambah yang diciptakan dalam setiap tingkat proses produksi. 2. Metode output cara produksi. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah
nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha dalam perekonomian. Menurut metode ini, PDB adalah output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, tetapi kenyataannya yang dihitung adalah nilai tambah masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dan nilai input. Beberapa pengertian yang harus dipahami berkaitan dengan pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto atau gross domestic product. 2. Produk nasional bruto atau gross national product. 3. Produk nasional neto atau net national product. Pendapatan nasional atau national income. Pendapatan perseorangan atau personal income. 6. Pendapatan personal disposable atau disposable personal income. Dari produk domestik bruto sampai ke pendapatan personal disposable dapat diringkas sebagai berikut. Pendapatan nasional potensial adalah pendapatan nasional yang dapat dicapai suatu negara pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pendapatan nasional sebenarnya adalah pendapatan nasional yang dapat dicapai suatu perekonomian pada kondisi aktual yang ada. Pendapatan nasional pada harga konstan yaitu penghitungan pendapatan nasional mendasarkan pada harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Jika nilai PDB dihitung berdasarkan harga konstan disebut PDB real atau PDB aktual. Untuk memperoleh PDB, harga konstan harus ditentukan tahun dasar terlebih dahulu, yaitu tahun ketika perekonomian berada dalam kondisi baik sehingga harga-harga tetap stabil atau konstan. Nilai PDB yang dihitung berdasarkan harga konstan akan memberikan hasil yang lebih akurat sehingga lebih banyak dipakai dalam analisis ekonomi. Dengan menggunakan metode pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional PDB dapat ditentukan berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Ukuran pendapatan nasional lainnya adalah PDB potensial yaitu nilai produksi maksimum yang dapat dicapai oleh suatu perekonomian di dalam negeri tanpa menaikkan tingkat harga. Dalam penghitungan cara pengeluaran nilai pendapatan nasional yang diperoleh adalah produk nasional bruto (GNP), sedangkan perhitungan cara pendapatan menghasilkan pendapatan nasional atau national income. Produk nasional neto adalah produk nasional bruto setelah depresiasi. Produk nasional neto setelah dikurangkan dengan pajak tidak langsung, biaya transfer perusahaan, atau hadiah-hadiah yang diberikan perusahaan, dan ditambahkan dengan pendapatan nasional atau national income. Sekian dan terima kasih. Padang City is a big city located in West Sumatra Province, Indonesia, where is Universitas Muhatta located. Universitas Muhatta conduct a high-quality teaching and research in a highly academic atmospheres and implementing knowledge, technology, arts, and culture in order to improve society life quality. Well-known greeting name of Dr. Muhammad Hatta, used as the name of Universitas Muhatta, established